Salam olahraga. Di video ini saya akan memaparkan materi yaitu pendidikan kesehatan tingkat SMP. Nama saya Ronald Rahmat Sihombing, NIM 62033111042. Saya berasal dari kelas 3 PJKRI. Langsung saja kita masuk ke kelas 1 SMP. Kelas 1 atau kelas 7 materinya yaitu gerak spesifik dan keselamatan. Maksudnya itu mengenal tindakan dari pencegahan lanjutan dan penanganan pertama pada cedera sedang dalam beraktivitas fisik. Peserta didik juga harus mendeskripsikan secara sederhana manfaat dari keunikan pemanasan dan pendinginan secara waktu istirahat yang cukup seusai dengan aktivitas fisik yang diikuti. Peserta didik juga mendeskripsikan secara sederhana manfaat perenggangan terhadap kondisi jasmani. Peserta didik juga harus mendemonstrasikan teknik-teknik pemanasan dan pendinginan yang sesuai dengan aktivitas yang diikuti, serta teknik-teknik umum perenggangan. Peserta didik juga mengidentifikasi beberapa contoh potensi cedera yang mungkin terjadi dan fasilitas penanganan pertama yang dibutuhkan berdasarkan identifikasi otot-otot utama yang digunakan dalam berbagai aktivitas fisik yang diikuti. Kita lanjut untuk materi yang kedua, gerak spesifik hidup sehat, nutrisi dan kesehatan mental, yaitu mengenal konsep kombinasi aktivitas fisik yang dapat membangun kesehatan secara menyeluruh serta peran perbedaan pemilihan dan takaran konsumsi sumber kecukupan gizi. Maksudnya yaitu peserta didik harus mendeskripsikan peran umum mengombinasikan berbagai aktivitas fisik yang diikuti sehari-hari terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh. Peserta didik juga harus membedakan antara kapasitas aerobik dan anaerobik serta kekuatan dan daya tahan otot. Peserta didik juga harus mengidentifikasikan komponen-komponen dari berbagai aktivitas fisik yang diikuti yang dapat membangun motivasi internal untuk berbagi fisik secara sehat dan rutin. Kemudian, memantau pengaruhnya. Peserta didik juga mengembangkan rencana aktivitas fisik sederhana berbasis satu target kebugaran di antaranya dan satu target keterampilan, dan kemudian memantau kemajuan implementasinya. Kita lanjut untuk kelas kedua yaitu materinya gerak spesifik, aturan dan strategi, dan sportivitas. Maksudnya yaitu dari materi ini meningkatkan kebugaran jasmani dan kemampuan gerak spesifik melalui pengetahuan dasar tentang teknik pengukuran tingkat kebugaran. Aktivitas ini berbentuk olahraga permainan, aktivitas berbentuk permainan, dan aktivitas untuk bertahan hidup di darat dan di air, yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada dan kebutuhan kompleksitas pembelajaran. Peserta didik juga harus mendemonstrasikan keterampilan mengikuti irama dalam konteks senam ritmik berkelompok dengan rangkaian gerak lanjutan. Peserta didik mendeskripsikan strategi tim sederhana dari mayoritas olahraga permainan, aktif fisik berbentuk permainan, dan aktivitas fisik untuk bertahan hidup yang dimainkan di sekolah, dan ada beberapa peserta fisik secara acak dan bergantian tetap ditugaskan berperan sebagai wasit atau juri. Untuk lanjut ke materi kedua, gerak spesifik hidup sehat, nutrisi dan kesehatan mental, yaitu mengenal kombinasi aktivitas fisik yang diikuti di sekolah dan alternatif aktivitas fisik lainnya yang dapat membangun kesehatan secara menyeluruh serta pola kecukupan yang gizi. Alternatif kombinasi aktivitas fisik sehari-hari yang dapat membangun kesehatan fisik, mental, dan sosial dan menyeluruh. Peserta didik juga mengidentifikasi 5 komponen dari kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibilitas, daya tahan koordinasi dan komposisi tubuh. Peserta didik juga mengidentifikasi urutan pengaruh dari masing-masing komponen yang telah diidentifikasi dapat membangun motivasi internal untuk beraktivitas fisik secara sehat dan rutin.
Lanjut untuk materi yang kedua, mengenal secara terperincinya sumber pelayanan kesehatan, manfaat dan cara menjaga kesehatan terkait nutrisi, hubungan antara kekerasan, pelecehan, perundingan, dan perilaku membahayakan diri menyebabkan penyakit mental dan efek, serta penyalahgunaan zat-zat yang berbahaya, yaitu faktor gaya hidup terhadap kejadian penyakit menular dan tidak menular dan berbagai mekanisme kerja obat dalam pengobatan penyakit. Peserta didik mengidentifikasi makanan atau minuman berisiko terhadap kesehatan berdasarkan informasi di label kemasan seperti kadar gula. Peserta didik juga mendeskripsikan dampak pola makan terhadap pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental, serta performa akademik. Peserta didik juga mengevaluasi potensi dampak jangka pendek berbagai macam pola makanan, perubahan fisik, mental, dan sosial memasuki masa remaja. Dampak fisik, mental, dan sosial jangka pendek, jangka panjang, dan penanganan pertama jika tertular penyakit IMS. Peserta didik juga mendeskripsikan dampak stigma dalam penderita penyakit mental terhadap penghargaan diri sendiri. Kita lanjut untuk materi yang kedua. Untuk kelas 9 materi kedua, mengenal peran kolektif berbagai aktivitas fisik yang diikuti terhadap kesehatan secara menyeluruh, serta pola kecukupan gizi yang sesuai untuk berbagai aktivitas. Peserta didik mendeskripsikan peran kolektif dari kombinasi aktivitas fisik yang diikuti sehari-hari terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh. Peserta didik mengevaluasi kembali urutan pengaruh dari masing-masing komponen yang telah diidentifikasi dapat membangun motivasi internalnya untuk beraktivitas fisik secara sehat dan rutin. Peserta didik juga mendeskripsikan kaitan kemajuan implementasi rencana aktivitas fisik sederhana dengan peningkatan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Sekian dari pemaparan materi saya. Apabila ada kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan dan saya mengucapkan terima kasih.